Kenalkan, nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini adalah ringkasan dari sebuah video yang terdapat pada buku Analisis Lingkungan Bisnis oleh dosen Pak Adi Mursalin. Isi video yang terdapat di buku ALB bab 1. Analisis lingkungan bisnis dimaksudkan untuk agar kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang dalam bisnis yang perlu mendapat perhatian dari eksekutif dari perusahaan dalam mengambil keputusan, dan di saat yang sama dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi adanya berbagai ancaman. Analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok, yaitu analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan mikro. Bisnis dan lingkungannya. Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha, sedangkan maknanya sebagai sebuah aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Orientasi bisnis dikategorikan berdasarkan kegiatan utamanya. Yang pertama, organisasi bisnis, yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit. Maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai risiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Peluang dan tren bisnis masa depan. Peluang. Yang pertama, revolusi teknologi informasi. Yang kedua, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan globalisasi. Tren bisnis masa depan. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Yang kedua, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Yang ketiga, pasar bebas dan sistem memiliki keuangan terbuka. Yang keempat, inovatif, memiliki keuntungan kompetitif. Ketiga, bisnis dan konsep bisnis. Di dalam bisnis, apapun bentuk bisnisnya, besar atau kecil, yang pasti tujuannya untuk memperoleh laba. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang dan waktu. Konsep bisnis. Konsep kebutuhan keinginan. Konsep kebutuhan dapat diartikan sebagai keadaan kekurangan yang harus dipenuhi, meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Sedangkan kebutuhan keinginan ialah suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Lingkungan. Bisnis sebagai suatu sistem terbuka di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lingkungan bisnis ada dua. Yang pertama, lingkungan khusus, yaitu bagian dari lingkungan secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan internal yang meliputi karyawan, pemilik atau pemegang saham, manajer, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan eksternal yang meliputi konsumen, pemasok, distributor, pesaing, dan media. Yang kedua, lingkungan umum mencakup kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi.
di antaranya alam, ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, teknologi, lingkungan global, dan lingkungan industri. Sekian video dari saya, terima kasih.